Hadirin hadirat yang dirahmati berkati Allah, marilah kita serikan majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca sholawatullah karim, istighfar dan sholawat nurul anwar. Sholawatullah karim, sya'allah wa hawla alfa alfin ala rasulil Beruntunglah bagi hamba Allah yang biasa membuka pagi kehidupannya dengan menyerahkan diri kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan segala suruhannya dan membekali diri dengan doa demi doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kehidupan pagi ini panjang hari, artinya kita memulakan kehidupannya dengan mendekatkan diri pada Allah, maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan perlindungan kepada kita sampai kepada petang hari nanti. Karena sewaktu kita doa kunut, membaca doa kunut, walaupun kita hanya mengaminkan, disinilah rahmat Allah dicurahkan. Ketika imam membaca Allahumma hdina fiman hadait, berikanlah kepada kami petunjuk seperti mana orang-orang yang telah memberi petunjuk. Maka kita hanya menjawab amin. Hanya 4 huruf yang kita baca, amin, alif, mim, ya, nun. Tapi Allah akan mengabulkan, rahmat Allah akan dilimpahkan kepada jamaah. Ini untungnya kita sholat subuh berjamaah. Sehingga Rasul mengatakan, man sholat subuh bil jamaah, bahkan nama qoma lailatul lahu. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama dengan mengumpul poin pahala sholat semalaman suntuk. Suatu keberuntungan, ya, suatu perbuatan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atina fi man afait, dan berikanlah kepada kami sehat afiat. Sehat jasmanya sebut saja afiat, mencakupi di dalamnya jasmannya. Karena itu kita dapat meringankan langkah ke masjid ini.
Tapi kalau disebut sehat, belum tentu dapat afiat. Karena kesehatan yang dianugerahkan oleh Allah tidak digunakan untuk beribadah, tapi digunakan untuk lalai, meninggalkan Allah, lega dengan keseronokannya, lega dengan mengikuti bisikan syaitan dan mengikuti hawa nafsunya. Maka rugi. Syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita dapat meringankan langkah kita, memenuhi seruan Allah, hayya 'alas shalah, ketika Allah seru ayo salat, ayo mencapai kebahagiaan. Hadirin hadirat yang dirahmati dan berkati Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung betul juga kita pada pagi hari ini ketika imam membaca wa tawallana fi man tawallai, berikanlah kepada kami perlindungan seperti mana orang-orang yang kau bagi perlindungan. Maka sepanjang hari, karena kita mulakan pagi hari ini dengan minta perlindungan kepada Allah, pasti Allah akan lindungi kita dari segala azab. Wa barik lana fima a'tait. Ketika imam membaca wa barik lana, berikanlah kepada kami fima a'tait, apa-apa yang Kau telah beri. Karena hidup itu anugerah, pemberian dari Allah. Kita mohon kepada Allah melimpahnya kebaikan dari setiap anugerah Allah. Kemudian kita pun membaca amin. Maka insya Allah panjang hari kehidupan kita akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Tambah nilai kebaikan itu kepada diri kita. Beruntung. Dan ketika yang kelima kita mohon kepada Allah, wa qina syarra ma qadai. Selamatkanlah kami dari ketentuan buruk yang Engkau telah tentukan. 5 perkara kita amin, 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 dan amin. Maka beruntung kita, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketentuan buruk. Apa yang akan berlaku hanyalah ketentuan Allah belaka, bukan pilihan kita. Tapi kalau kita sudah awali kehidupan pagi hari ini dengan meminta yang terbaik, ketentuan Allah yang terbaik, dijauhkan dari ketentuan buruk, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan buat kita yang terbaik, hanya yang terbaik saja. Maka dengan 5 perkara itu kita yakini. Lepas itu kemudian kita berdialog dengan 5 perkara. Saya ulang-ulang ini supaya kita paham. Kadang-kadang kita terlepas pandang, Pak. Maka kita kemudian berdialog sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, memberi kesempatan, imam itu memberi kesempatan, ya, mau baca sendiri, bukan mau manamin, ya. Anggo baca sendiri, baik alam saya baca sendiri, tapi imammu kena baca juga, jangan diam, nah gitu ya. Maka kemudian kita melakukan fa'inna kata sebi wala yudho alaih satu. Sesungguhnya engkau maha penentu dan tiada sesiapa yang mengalahkan ketentuanmu. Ya. Wala ya'izu man adai, tidak akan menang orang yang memusuhimu. Orang yang engkau memusuhi, orang yang Allah memusuhi. Allah nak dimusuh. Ya. Siapa yang dapat menang memusuh Allah? Maka Allah balik memusuhinya. Kalau kita sudah dimusuhi oleh Allah, kepada siapa kita nak minta perlindungan? Maka itu pahami, saya terjemahkan ini karena memang doa itu artinya minta. Minta syarat doa, syarat mintanya itu dikabulkan apabila kita menghalusinya sampai ke dalam hati sanubari kita. Inna kata kati wala yudhu alaih wa innahu la yazillu, maaf, yang kedua wa innahu la yazillu man walai, tidak akan hina orang yang berbagi perlindungan. Jadi tidak ada siapapun yang akan mengalahkan sekiranya kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Maka kena yakin dalam hidup ini, Masya Allah, apabila kita yakin kepada Allah, percaya kepada Allah melindungi segala-galanya, kita tak perlu lagi belas keris, tak perlu lagi sebagai pendinding rumah, pendinding kedai, dengan membawa dengan melakukan perkara-perkara
yang bersanggah dengan syariat, dengan akidah, khurafat, perkara benda-benda yang khurafat itu merusak akidah. Ya, sayang amal ibadah kita hanya sia-sia kita bakar begitu saja. Ya, untuk dalam melakukan ibadah itu pun payah, dipaksa-paksa, kalau tak paksa tak jadi, pula dirusak. Ya. Maka kita yakin, makin yakin kepada Allah ketika dialog kita, fa inna tataqfi wa la yusra alaik wa innahu la yadillu ma wa alaik. Yang ketiga wala ya'ishu ma alaik, tidak akan menang orang yang pemusuh. Lah Allah dimusuh, ya pasti tidak akan menang, pasti kalahnya. Allah Maha Gagah, Maha Perkasa, Maha Penentu, ya, Maha Agung, nak dimusuh. Ya. Tabarok Rabbana wa ta'ala, yang keempat itu kita mohon kepada Allah. Ya, tabarok Rabbana, kita sebagai ikrar, tabarok Rabbana, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Wa ta'ala, Maha tinggi Engkau ya Tuhan kami. Allah Maha tinggi dari menyerupai segala makhluk, baik zat maupun sifat maupun af'al maupun asma. Ya. Jadi kalau kita melafazkan kalimat tabarok Rabbana wa ta'ala, artinya kita menafikan segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk kekurangan, segala perkara-perkara yang negatif menyifatkan tentang Allah. Ya. Maka sewaktu kita membaca tabarok Rabbana wa ta'ala, itu kan dialog kita sendiri secara sir antara kita dengan Allah. Betapa dekatnya kita dengan Allah ketika kita membaca tabarok Rabbana wa ta'ala. Masukkan ke dalam hati betul-betul. Jangan hanya setakat di bibir, ataupun jangan hanya setakat bibir pun tak gerak untuk membaca ya tabarok Rabbana wa ta'ala. Memang tidak semestinya keras, tapi tidak semestinya kuat suara kita, tapi setidak-tidaknya bibir kita ini gerak gitu. Karena untuk syaratnya khusyuk itu kan 3 dalam 1. Selalu saya ingatkan, gerak raga, gerak minda, dan gerak rasa. Ya, di bibirnya ya gerakkan. Walaupun oma amin. Ya. Nah, Allah dengar itu. Ya tengah Allahu sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahkan alimun bidzati sudur. Maha mengetahui apa yang tersirat dalam hati sebelum kita luaskan dengan kata-kata, dengan kalimat, pun Allah Maha mengetahui. Ya, subhanallah. Ya. Maka tabaraka Rabbana wa ta'ala yang keempat. Yang kelima, falakal hamdu ala ma qadai. Jadi yang amin pun 5, pernyataan antara kita dengan Allah pun ada 5. Ya, itu kenapa hamid itu kan? Karena kita terlepas pandang. Dan terlepas pandang itu namanya tidak khusyuk. Maka halusi. Ya. Maka yang kelima ini tadi, falakal hamdu ala ma qadai. Senang nak cakapkan falakal hamdu, segala puji untukmu. Artinya kita tetap sentiasa memuji pada Allah alama qadai, atas apa yang bertentu. Kita tidak akan menyesal, kita tidak akan komen negatif. Ya Allah, saya kan inginnya yang itu, kenapa ya bagi yang ini? Nah, tetap kita puji Allah, ya Allah, alhamdulillah, semoga bagi yang ini makna yang terbaik adalah ini, ya Allah. Ya. Alhamdulillah, semoga bagi sakit, padahal saya minta ampun. Ya, dalam sujud di antara 2 sujud, itu ini, tapi semoga bagi sakit, ya Allah. Maka tetap memuji Allah. Malah makin dibagi sakit itu makin banyak memuji Allah, banyak mengingati Allah. Itu namanya halakal hamdu alama qadai. Segala puji untukmu atas apa saja yang engkau tentukan. Ya, kita memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apabila kita panjang
Panjang pagi, pagi dah kita melakukan memuji Allah atas apa yang ditentukan oleh Allah. Walaupun ketentuan Allah yang diberikan kepada kita tidak seperti apa yang kita inginkan, akan tetapi kan pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Selalu saya ulang-ulang seperti ini. Ya? Pilihan Allah, ketentuan Allah itu kan yang terbaik. Belum tentu yang kita pilih itu lebih baik buat kita. Belum tentu, boleh jadi yang kamu suka itu ternyata keburukan buat kamu. Tuhibbu syai'an wa khairul lakum. Boleh jadi yang engkau disuka sangat pada sesuatu itu berakibat buruk buat kamu. Contohnya, kita lebih seronok tidur daripada memenuhi seruan Allah. Padahal tidur itu lebih buruk buat kamu berbanding dengan memenuhi seruan Allah pergi ke masjid. Tapi kita tidak tahu, yo penak turun tosa, enggak. Ya mesti bantah, yo penak turun tosa, gitu. Mau tak turun terus, dan biasa terjadi dilema dalam kehidupan kita ini. Belum tentu maka yang kita apabila kita mulakan dengan membekali dirinya, ya, salat alhamdu ala ma qadar itu artinya bersedia, artinya siap sedia untuk menerima ketentuan Allah. Apa saja yang ditentukan oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita. Ya, maka ketika kita melakukan alhamdu ala ma qadar, ya, sedalam-dalamnya masuk ke dalam hati sanubari kita. Sehingga terang hidup ini, jalan kehidupan ini gamblang sekali. Jalan hidupnya ini terang sekali. Jalan hidupnya ini Masya Allah, clear. Ya, panjang hari sampai petang. Nah, petang kita zikir maksudot, petang. Ya Allah, ya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati dan berkati Allah. Masih kita lanjutkan tentang betapa pentingnya kita silaturahmi, menyambung tali kasih sayang, jangan sampai kita memutuskan tali kasih sayang. Ketahuilah bahwa silaturahmi itu mengandungi 10 keuntungan. Tengok, 10 keuntungan. Ya, para ulama memberikan satu kenapa mesti kita bersilaturahmi. Karena ada keuntungan, 10 keuntungan. Kita ini kan dalam hidup ini mencari keuntungan, jangan mencari kerugian. Mencari kerugian, rugi. Kalau kita tak mencari keuntungan pasti rugi, bro. Menikmati sehingga Allah pun mengatakan wal asri, sumpah demi waktu masa, demi masa, demi waktu, demi umur yang Allah tentukan kepada kita. Innal insan lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Ya. Yang tua rugi, yang muda rugi, laki rugi, perempuan rugi, miskin rugi, kaya rugi. Subhanallah. Yang kaya pun rugi, apalagi yang miskin. Yang sehat rugi, yang sakit rugi, yang hidup rugi, yang mati rugi. Semua manusia dalam keadaan rugi. Yang kita tak rugi kan ada 4 kategori. Ilaladzina amanu, orang yang beriman itu yang tidak rugi. Iman itu masih rugi sebelum dibuktikan. Iman itu masih ada bukti, segala-galanya masih ada bukti kok. Hitam putihnya itu masih ada bukti yang jelas. Maka dilengkapi dengan amilus sholihah. Artinya kerja-kerja yang baik. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu adalah merupakan satu luahan daripada rasa iman. Karena tuntutan iman adalah melakukan yang terbaik. Itu pun masih separuh sebelum kita lengkapi dengan yang ketiga. Watawasau bil haq. Kita kalau sudah melakukan yang baik, kita akan pikirkan juga ahli keluarga kita, istri kita, anak-anak kita juga bersama-sama kita melakukan yang terbaik. Jangan alam syukur masing-masing. Jangan begitu loh. Karena itu tanggung jawab kita.
Kita disuruh oleh Allah diingatkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Menjaga diri melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi wa ahlikum, dan juga ahli keluargamu, istrimu jangan kau biarkan meninggalkan sholat, istrimu jangan kau jangan kau tinggalkan terbiar, jangan kau biarkan termasuk dalam murka Allah, tak selamat dalam api Allah, neraka Allah. Anak-anakmu kau bimbing, ingatkan, jangan meninggalkan perintah Allah, jangan dibiarkan masuk ke dalam neraka, jangan tersampak ke dalam neraka. Itu kewajiban kita. Jadi tak patut kalau kubur masing-masing. Lo kok kubur masing-masing? Itu tanggung jawabmu. Apalagi kalau kita sudah usia-usia ini tinggal 2 orang di rumah, 4 masker. Ada ya alangkah indahnya, ya. Istri kita kejutkan, sama-sama kita pergi ke masjid, masya Allah, runtang-runtung, macam pengantin baru lagi, ya Allah, harmoni pasangan ini, ya. Jangan biarkan istri kita tak pernah dengan masjid, kosong hidupnya. Itu tanggung jawab kita loh. Apalagi anak-anak kita. Allah anak udah hidup rumah tangga masing-masing. Tapi ya kita sebagai ayah, sebagai mak, selagi hayat itu ada, masih kita ingat-ingatkan gitu, mak, karena sudah masing-masing hidup rumah tangga sendiri, ya kita sesekali kita mengingatkan, ya. Walaupun dulu telah kita sudah banyak membimbing Ustaz waktu bersama-sama kita, sekarang pun masih hidup selagi hayat, ya kita ingatkan cucu-cucu kita, ya. Nah, bagaimana itu apabila cucu itu ajarkan sholat, ajarkan ini baca Al-Quran, ya. Ajarkan berjinak-jinak ke masjid, dengan anak kita ini tumbuh asing dengan masjid, betapa ramainya hari ini manusia, ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, asing dengan masjid, dekat asing dengan handphone, dengan setan gepeng dulu. Ya, kalau sudah setan gepeng dengan Twitternya, dengan Facebooknya, dengan chattingnya, dengan lembek, tak ingat segala-galanya, asik, ya. Bahkan, ya, kalau dari budak kecil lagi sudah diracuni dengan setan gepeng itu, ya Allah, mindanya tertumpu kepada setan gepeng. Handphone lah setan gepeng itu. Ya, macam-macam, malah makin canggih zaman sekarang ini, macam-macam. Sampai budak, pernah ada dalam kawan saya, ya. Budak umur sekitar 2 tahun, 2-3 belum boleh jalan dan masih merangkak. Ya. Ketika dia dipegang telepon, ya, dia seromok, dia diambil sama orang tuanya, ya, diambil sama ayah dia. Langsung kok seger macam kena rasuk. Ini setan gepeng, kena rasuk, sudah masuk kerasukan setan gepeng. Lepas itu dia langsung senyap, cek. Ya. Wah, kita diumbuan ketika diambil handphonenya itu, masuk kena rasuk. Memang kena rasuk setan gepeng. Ya, bagi sudah senyap. Boleh ketawa-tawa, ya. Jadi mindanya sudah dibentuk dengan setan gepeng itu. Maka hati-hati anak-anak cucu kita ini, anak-anak kita jangan bagi nasihat. Jangan, ya, mulai dari kecil ini jangan sampai dibiasakan budak ini, karena mulai dari umur hari pertama sampai umur 2 tahun itu pembentukan
Ini saat-saat pembentukan kepribadian dia, baik dari segi psikologi maupun dari segi fisik, itu sudah dibentuk. Nah kalau sudah dibentuk, hari-hari tengok setan gepeng, nanti minda dia ini akan dah ke situ tumpuannya, fokusnya ke situ. Ya, sehingga tak hiraukan, nanti akan membesar dengan setan gepeng. Ketergantungan dia dengan setan gepeng. Coba kita ajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita ingatkan bahaya. Karena sinar yang yang dikeluarkan melalui sinar handphone itu, sinar apa? Sinar X atau sinar ultra, sinar ultra. Itu akan berakibat buruk kepada perkembangan otak manusia. Nah, kita saja sudah dibentuk macam itu. Sehingga kalau kita ketergantungan kepada handphone tertinggal saja susah kita. Coba kita edah kehidupan kita, cara hidup kita ini. Nusuk kita ini cara hidup. Nusuk lah. Layani yang tiap hari kita baca inna sholati wa nusuki. Nusuk itu dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita sudah lari dari ucapan yang kita lakukan, doa istiftah waktu kita menghadap pada Allah, inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku wa nusuki dan dalam kehidupan. Ya ibadah itu kan dia jalan kehidupan karena kita ditugaskan oleh Allah hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Segala aktiviti kita jadikan ibadah, termasuk makan, minum kita ibadah, tidur kita ibadah, hubungan suami istri kita pun ibadah, kerja kita pergi ke pejabat ibadah. Karena kita hidup untuk ibadah. Seperti mana yang kita mengatakan hidup untuk makan. Nah makan itu jangan seperti kambing makan, lembu makan. Tapi kita buat nilai ibadah, maka hidup untuk makan, hidup untuk minum, hidup untuk hubungan suami istri, hidup untuk menjaga hubungan baik kepada jiran, hidup untuk buang air, hidup, tapi semua jadikan ibadah, maka wanusuki. Jalan kehidupan itu yang kita pun mengikuti milah Ibrahim. Kita pergi berziarah, pergi ke silaturahmi, menyambung tali persahabatan, itu juga ibadah. Wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Maka luangkan masa kita untuk silaturahmi, Maka apabila kita sudah melakukan doa itu masya Allah luar biasa, maka Imam Syafi'i sampai mengatakan, itu adalah sunnah muakkadah, artinya hampir kepada fardu. Kalau terlupa tak muakkadah pun digantikan dengan sujud sahwi. Jadi 10 perkara yang akan dijanjikan oleh Allah. Hikmah dari kita melaksanakan silaturahmi itu, pertama mendapatkan keridhaan Allah. Sebab Allah menyuruh untuk kita silaturahmi. Allah menyuruh kita bersilaturahmi. Wa atil qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Banyak ayat-ayat yang menyuruh kepada kita itu untuk mengekalkan tali silaturahmi. Wa atizal qurba, berikanlah kepada yang ahli keluarga kita, yang terdekat, kerabat kita, adik-beradik kita, mak saudara, ayah berani, pak long, mak long, pak su, mak nah, pak nah,
Itu semua kita silaturahmi, jangan sampai diputuskan. Kalau memutuskan tali silaturahmi, diancam oleh Allah tidak akan mencium harumnya surga. Jadi kalau kita ingin diridhai oleh Allah, silaturahmi kepada orang lebih lagi kita mencari nilai tambah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi kemudian kita bersilaturahmi pada dia, itu nilainya tambah. Kalau kita bersilaturahmi kepada orang yang sudah silaturahmi kepada kita, ini ya satu lawan satu. Tapi kalau kita berusaha untuk mengadakan silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali persahabatan kepada kita, itu nilai tambah. Allah lebih sayang lagi, Allah lebih ridho lagi. Yang kedua, menggembirakan mereka karena ada hadis yang mengatakan bahwa seutama-utama amal ialah menggembirakan orang mukmin. Nah, yang kedua itu ya, artinya kita dengan silaturahmi itu qulu sururil mukmin. Artinya menggembirakan hati orang yang beriman itu suatu kata iman, nilai ibadah itu. Ya, semakin kita banyak melakukan silaturahmi, ada semakin ramai orang yang gembira karena kita menyambung tali silaturahmi itu. Banyak lagi ya, 10 perkara. Inilah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya memberi manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca ya tawab, ya Allah yang menerima tobat, tub alana, terimalah tobat kami, warhamna, kasihanilah kami, wanzur ilaina, pandanglah kami dengan penuh kasih sayang. Ya tawab, tub alaina, تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدوائي وابتهالي شاهد لي bersama ya tawab tub alaina ya tawab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina falihada sirri ad'u fi athari وعسالي أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف